Saya telah meninggalkan agama saya terdahulu, agama Kristen. Dan pada saat ini saya menyatakan diri memeluk agama Islam. Alhamdulillah, yang pertama kali akan saya tanyakan kepada Bu Esther, Mbak Lydia, dan Mas Stephen. Pertanyaan pertama adalah, apakah ada paksaan bagi Anda semuanya untuk memeluk Islam? Tidak ada ya. Jadi ini karena kehendak sendiri untuk beragama Islam. Kemudian, apakah ada yang menjanjikan sesuatu, memberikan sesuatu atau hadiah bila memeluk Islam? Tidak ada yang menjanjikan apa ya. Alhamdulillah. Kalau boleh tahu, kenapa kok tertarik dengan Islam? Ada sesuatu hal? Dipakai minyak boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin menjawab, Pak Ustadz. Jadi kalau saya pribadi sebenarnya sudah sekitar 3 tahun belakangan ini saya belajar Islam, gitu. Dan anak saya yang perempuan juga sama. Jadi kami memutuskan untuk mu'alaf. Nah, setelah kami sudah belajar Islam, saya berdoa buat anak saya yang laki-laki dengan harapan seorang ibu ingin bawa anaknya juga biar kami bareng-bareng gitu. Masya Allah. Dan pada akhirnya kurang lebih beberapa hari yang lalu, pas sebelum sholat subuh, anak saya yang laki-laki dia bilang sama saya, "Mah, adek pengen mualaf juga," dia bilang gitu. Awalnya kami berdua masih ragu, Pak Ustadz, gitu, karena ya kayaknya belum pas gitu. Tapi karena keteguhan hati dia juga, pada akhirnya adek sudah memutuskan untuk mualaf, Mah, gitu. Dan akhirnya hari ini kami bareng-bareng, Pak Ustadz. Semoga Allah mendekatkan keluarga ini lebih dekat. Amin, amin ya Allah. Nanti mempertemukan lagi di surga Allah. Nanti akan saya bimbing untuk bacaan yang ininya bisa bersama-sama, tapi nanti syahadatnya satu-satu saja biar lebih jelas. Bisa nanti saya bisa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah Islam yang bertanda tangan di bawah ini, saya Esther Nindiawati, tempat tanggal lahir Madiun 20 September. Nama saya Lydia Natalia Angelina Putri, tempat tanggal lahir Kediri 2 Juni 2001. Nama saya Steven Samuel Putra Bastian, tempat tanggal lahir Pare 2 April 2003. Dengan penuh kesadaran dan niatan tulus dalam diri sendiri bahwa mulai pada hari ini hari Ahad tanggal 27 Rabiul Awal 1444 Hijriah atau 23 Oktober 2022 Miladiah. Saya telah meninggalkan agama saya terdahulu, agama Kristen. Dan pada saat ini saya menyatakan diri memeluk agama Islam di hadapan para saksi dengan mengucapkan dua kalimat syahadat. Asyhadu Allah ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan
bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Bahkan supaya Ibu Esther dan kedua anaknya ini tetap bisa istiqomah di dalam Islam, istiqomah kemudian berakhir dengan husnul khotimah dan bertemu lagi di jannah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin. Hamdan yu'affi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samii'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Dan ini ada sedikit kenang-kenangan dari Mu'alaf Center dan nanti di buku lagu ibadah juga pada yang Putri dan Abang bisa berselamat kepada Mbak Esther dan Ibu Esther dan Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sore hari ini sudah terlaksana prosesi syahadat dari Bu Esther dan dua putra dan putrinya nggih. Alhamdulillah berjalan dengan lancar. Mungkin setelah perjalanan panjang alhamdulillah Allah beri kesempatan sore ini bisa mengikrarkan 2 kalimat syahadat gitu ya. Sebelumnya Bu Esther ini agamanya apa? Saya kalau ikut orang tua Nasrani, Mbak. Nasrani itu, iya. Kristen. Putra dan putri juga ikut ya? Iya, mereka berdua juga sama Kristen juga. Dulu awal kenapa sampai titik di mana turning point-nya sampai Esther memutuskan akhirnya saya pilih Islam? Tadi awalnya tuh gini Mbak Lia, pada waktu itu jujur ya, saya waktu sempat tinggal di Batam. Jadi tahun 2007 ke Batam, nah sempat bekerja di sana. Kemudian seperti biasa lah ya, gereja, terus anak-anak ikut, pada akhirnya mereka juga ke gereja dan kebetulan kami aktif di gereja, seperti itu. Sampai satu hari itu kurang lebih di tahun 2010 ya, kami sudah mulai berpikir nih, perasaan dari kecil sampai dengan usia pada waktu itu, tapi tidak mendapatkan sesuatu, tidak, kalaupun berubah tapi pasang surut gitu ya. Apa sih kira-kira ada sesuatu yang nggak pas gitu. Nah sampai itu jujur kami belajar agama, banyak agama lah, ibarat sampai dengan agama Yahudi kami pun belajar gitu ya. Nah sampai di satu hari waktu itu kebetulan saya sudah bekerja di Bandung. Waktu di Bandung kami masih belajar agama Yahudi ini ceritanya. Sampai kami pergi ke Jakarta. Di Jakarta setiap hari Sabtu itu
kami bertemu dengan seorang rabi. Jadi rabi itu kan panggilan untuk imamnya agama Yahudi ya. Nah, sempat kami ngobrol dan beliau memang asli orang Israel. Nah, gitu belajar sama beliau. Nah, ternyata dari situ kami berdua setiap kali pulang gitu kami selalu diskusi gitu ya, Mbak. Ternyata antara agama mereka dengan Islam itu hampir sama ya. Sebelumnya kita nggak ada pikiran ke Nggak ada, tapi kita sering kali ngobrol ya. Comparison kayak apa yang kita dapat hari ini di situ sama yang udah kita pelajarin sebelumnya. Jadi kok nggak sinkron, saling tabrakan. Ada yang di sini bilang enggak, di situ bilang iya, di situ bilang iya, di sini bilang enggak. Jadi mikir lagi, kok kayak gini sih. Terus udah kita coba buat telaah bareng-bareng. Terakhir waktu itu ada kendala ya, Ma. Rabi ke Bali. Rabi mutusin karena ada masalah sama pribadi dia di Jakarta, jadi Rabi mutusin buat pindah ke Bali. Di situ Rabi juga sempat ngomong kalau mamanya masih pengen belajar, nggak apa-apa belajar aja agama Islam karena emang nggak beda jauh. Rabinya sendiri nyaranin dan Mereka juga ada azan juga. iya ada juga. Jadi tata ibadahnya tuh hampir sama dan yang perempuan tuh harus ditudung di situ. Terus Rabi bilang kalau pengen belajar lagi belajar aja agama Islam soalnya yang paling sama plek itu agama Islam gitu. Di situ Tidak menyarankan untuk balik lagi. boleh, benar nggak boleh. Gitu. Jadi ini salah satu kisah atau apa ya yang dilewati sempat dilewati ya, Wester dengan anak-anak ya waktu itu ya. Nah setelah itu apa kan sudah kehilangan nih sosok si rabinya ini udah nggak ada nih. Berarti gimana? Apa langsung ke Islam kah atau gimana? Belum, waktu itu belum. Kami masih tetap belajar ya. Kami tetap menjalani agama kami pada waktu tetap menjalani agama Yahudi. Masih ke gereja? Oh, enggak, agama Yahudi. Kami enggak ke gereja. Terakhir 2010. Oke. Tapi kami tetap belajar menjalani agama Yahudi. Tetap. Jadi ada azannya juga. Terus pada waktu maghrib itu juga ada. Itu Jadi maaf di Bandung. di Bandung, jadi kami di rumah beribadah sendiri, Mbak Lia. Jadi ya kami kayak ngejalanin sholat 5 waktu, hampir sama seperti itu ya, kayak. Sebenarnya tata cara ibadahnya tuh sama Tante. Sama. Yang perempuan kalau dia belum menikah harus ditutup. Terus kalau yang sudah menikah nggak Harus apa-apa. kebalik, kalau yang sudah menikah harus tutup, tapi kalau yang belum menikah dia boleh dibuka, dia boleh tidak pakai, tapi dianjurkan ketika dia beribadah harus pakai. Harus pakai tudung. Terus juga sebelum mulai itu ada azannya juga. Gitu. Tapi memang pakai bahasanya bahasa Ibrani. Pure bahasa Ibrani. Pure Ibrani. Mungkin kalau agama Islam kan kita pakai bahasa Arab. Jadi sehingga itu kenapa dibilang Rabi itu tidak beda jauh dengan agama Islam karena pakemnya sama. Jadi kalau kita dalam bahasa Arab kita nggak ada terjemahan kan ya Mbak Lia. Ibrani juga sama. Kita nggak ada terjemahan. Jadi nggak ada dihafalkan hanya bahasa Ibraninya itu saja. Kalaupun ada itu namanya sama tafsir ya. Tafsir juga Kita ada tafsir. itu pun sama isinya Tante. Jadi kan kalau di sana di seberang setiap tafsiran beda penerbit beda Artinya penulisan. Tapi kalau di sini kalau di Yahudi ya mah agama Yahudi kalau tafsirkan ke bahasa Indonesia mau berarti itu kita nggak beli tapi kita fotokopi. Kita fotokopi Jadi bukan isinya sama. patokannya itu kali ya. Nggak diajarin bebas. Nah itu sampai suatu hari kalau saya pribadi waktu itu dari Bandung saya pindah dinas ke Jogja. Sampai satu hari waktu saya tidur itu tadi mau menjelang subuh tiba-tiba antara sadar nggak sadar kayak ada tiga orang. Beliau tuh pakai jubah, pakai sorban. Cuma memang wajahnya nggak kelihatan, cuma kelihatan putih aja sih, kelihatan ada kayak cahaya gitu. Dan beliau itu selalu bawa tasbih. Nah waktu itu beliau yang jadi berdirinya tuh selalu gini, udah sampai merinding. Sini 1, di sini 2. Jadi segitu. Nah beliau selalu bilang, waktu itu beliau bilang gini, coba baca surat An-Nas, dibilang itu. Terus, nah antara sadar nggak sadar saya baca sampai waktu itu saya kebangun pas azan subuh. Dari situ semakin menguatkan saya untuk memeluk agama Islam. Tapi ketika saya memutuskan sudah mengucapkan kalimat syahadat, di situ ada beban saya untuk bawa anak saya yang ini, gitu. Ya, setidaknya ketika nantinya
kita berpulang, kita bisa ketemu lagi di sana, gitu ya Mama. Kita bisa dikumpulkan bareng-bareng. Setidaknya ketika saya sudah tahu jalan kebenaran itu seperti apa, anak saya juga jangan sampai terhilang. Gitu. Saya cuma bilang sama Allah, kalaupun kami berdua sudah diberikan hidayah sampai dengan hari ini, saya juga pengen anak saya yang laki-laki juga bisa mendapatkan hidayah dari Allah. Saya berdoa seperti itu. Pada waktu dia masih di Kediri, dia sempat bilang kalau dia mau mualaf. Waktu itu jujur kakaknya masih nggak yakin. Karena jujur tante kayak tiba-tiba gitu ya. Terus juga kan saya mikirnya nih anak bercandaan apa enggak, karena sekalinya dia masuk dia nggak boleh bercanda, dia harus bener-bener ngejalanin, maksudnya ngejalanin tanggung jawabnya itu berat loh, nggak gampang gitu. Saya masih mikir kayak beneran kamu teh nggak main-main. Sempat sampai kemarin juga waktu dia bilang ke mama gitu, saya cuma ngomong ke mama yakin Steven beneran niat dia serius, karena kalau dia udah masuk dia nggak bisa main-main lagi. Terus ya terakhirnya saya nanya ke dia, kamu kenapa mau mualaf? Terus dia cuma ngomong dia pengen semuanya jadi lebih baik lagi, Hidupnya lebih baik lagi ya Nang ya. Seperti itu. Berarti ini saya mau tanya langsung sama manggilnya apa nih? Steven aja. Steven Biasanya boleh. Steve, ya. Apa? Kan tadi ceritanya kalau manggil apa Eyang ya? Eyang cerita katanya baru 2 bulan ternyata Di Jogja. Di Jogja. Iya. Sebelumnya di Kediri Sama papanya. Nah, baru 2 bulan terus tinggal dengan ibu, dengan kakak, dengan Eyang ya, yang Kakung dan Eyang Leti. Apa yang membuat akhirnya kok kayaknya sekarang deh? Apa yang membuat akhirnya kamu memutuskan untuk masuk Islam aja deh gitu? Karena jujur yang kalau misalnya selama di Kediri itu memang sudah selama 3 tahun itu memang udah nggak pernah ikut kebaktian atau apa. Nah terus kayak waktu di Kediri tuh suatu malam tuh kayak nggak bisa tidur, bener-bener kayak di kamar tuh rasanya panas banget. Padahal tuh semua pendingin udah nyala. Terus kayak tiba-tiba mikir gitu loh, aku udah lama nggak ikut kebaktian atau apa aku belum nemuin tujuan gitu. Terus akhirnya mikir ya udahlah, aku kayaknya emang harus balik ke jalan gini lagi, jalan yang bener. Ya selang beberapa waktu udah pindah ke sini, itu setiap hari itu kebangun sekitar jam 2 atau jam 3, jam segitu. Terus kayak suatu malam kebangun jam segitu juga, reflect gitu, bilang ke mama, "Mah, adik pengen mualaf." Dan ya udah, Sekarang gimana? Sudah masuk Islam, perasaannya gimana? Sudah lega kah apa gimana? Udah lebih enak. Nah setelah ini kan Steve juga pasti udah tahu ya, dalam Islam tuh kita kan wajib sholat, ya kan? Kalau yang kemarin mungkin kebaktiannya seminggu sekali, lah ini sholatnya 1 hari 5 kali. Kira-kira sanggup nggak? Sanggup Ya, insya Allah sanggup. Insya Allah sanggup. Kita doakan mudah-mudahan Steve bisa lebih mudah nanti proses belajarnya, Mbak Lydia juga, Bu Esther juga. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan lah, kelancaran di setiap proses belajarnya, jadi lebih mudah hafal, lebih mudah untuk melaksanakan gitu ya. Banyak nih beberapa orang tuh menghubungi kami kan, Mualaf Center tuh, tapi tuh menghubungi masih ada ketakutan, keraguan, akhirnya nanti mundur gitu ya. Ada nggak sih saran atau pesan dari Bu Esther dan anak-anak, mungkin dari Steve, dari Lydia, apa ya yang bisa membuat orang tuh mantep gitu, berani untuk ambil keputusan untuk bersyahadat? Coba mungkin Mbak Lydia mau. Dari saya sendiri, semisalnya emang udah ada, merasa kayak udah ada panggilan buat masuk ke Islam, nggak apa-apa, coba dijalanin. Karena kan kita masuk ke Islam tuh kita sama-sama belajar, ya kan Tante? Kita belajar bareng-bareng, maksudnya nggak ada segala sesuatu yang instan langsung, wah kamu orang bener nih, kan enggak, semuanya ada proses. Jadi kalau memang masih ragu, nggak apa-apa, kamu mantepin lagi diri kamu. Kalau kamu udah mantap,
eksekusi langsung aja. Cuman satu hal yang pasti, kalau memanage lingkungan sekitar tuh pasti berat banget sih, karena lihat sendiri juga ngalamin kayak pasti banyak orang yang nggak suka sama keputusan yang bakal diambil nanti, yang kamu ambil nanti. Cuman nggak apa-apa, pikirin dulu diri kamu sendiri. Selama diri kamu ngerasa nyaman, jalanin aja deh. Walaupun bakal sulit ke depannya, maksudnya menerima penerimaan dari keluarga nggak gampang, dari sekitar juga orang-orang pasti ngerasa kayak kok gitu sih. Tapi nggak apa-apa, jalanin aja, karena kalau kamu udah coba buat masuk ke Islam, kamu bakal dapet banyak banget keluarga baru. Gitu. Banyak banget saudara juga yang baru gitu. Apa yang dirasakan tadi pas di sini? Ini kan salah satu masjid yang bersejarah juga di Jogja, salah satu masjid tua. Perasaannya gimana bisa tadi di sini? Rasanya kayak throwback, terus berasa gemeter, merinding gitu. Bener-bener merinding yang amazing banget, kayak wah gini tuh rasanya syahadat, banyak orang yang lihat gitu, banyak lebih excited sih rasanya. Gimana tadi disaksikan banyak orang, tadi yang ngasih selamat juga banyak Iya. Banyak Apa? saudara sekarang. Kalau misalnya waktu ngucapin kalimatnya, waktu bersaksi tadi, itu jujur aja kayak badan tuh enteng, tapi gemeteran. Iya. Tadi megang bolpen atau megang mic itu kayak gemeter banget, tapi tahan. Nah, terus ketika sudah selesai tadi yang disalamin banyak orang, kayak ngerasa aja ini komunitasnya ternyata positif banget. Emang apa udah kayak deket banget gitu rasanya. Padahal baru ketemu. Iya. Jadi lebih, kalau misalnya ditanyain gimana perasaannya waktu udah masuk ke Muslim, ya saya bisa jawab lebih tenang, lebih plong, lebih senang juga. Ya. Didampingi putra dan putrinya, perasaannya bagaimana? Ada yang megangin? Kalau saya pribadi, Masya Allah ya Mbak Lia, sebagai seorang ibu, bersyukur banget, suatu yang luar biasa, kado terindah buat saya gitu ya, karena anak saya dua-duanya sekarang kita sudah bisa seiring sejalan gitu ya Mbak. Saya selalu bilang sama Stephen, suatu saat ketika kamu sudah memeluk agama Islam, kamu bakal jadi imam deh, saya bilang gitu. Amin. Kamu yang bakal ngerawat mama nantinya, ngerawat kakak, jagain kakak, saya bilang. Bahkan ketika mama nanti pulang, kamu yang harus ngurus mama, saya bilang gitu. Sampai suatu saat nanti ketika mama udah nggak ada, kamu harus terus kirim doa buat mama. Walaupun kakak juga harus kirim doa, saya bilang. Karena kamu anak laki-laki. Dan bahkan sampai kapanpun, kalau mama udah nggak ada pun, kamu harus tetap jagain kakak, saya bilang gitu. Tugasmu berat, saya bilang. Tapi kalau kamu bisa, karena kamu sudah menjadi seorang Islam, kamu pasti bisa, saya bilang gitu. Tanggung jawabnya adik, saya bilang gitu. Jadi untuk sekarang, alhamdulillah Mbak Lia, benar-benar bersyukur. Jujur tadi waktu ngucap kalimat syahadat, begitu saya masuk di sini, tadi saya sampaikan ke ibu, adem rasanya, beda. Ya setiap kali kita masuk ke masjid tuh rasanya damai itu pasti ya. Pasti. Tapi ada satu hal yang triggernya itu berbeda. Bahkan tadi waktu ngucap syahadat, ya saya nggak tahu ya, nggak khawatirnya halu aja sih gitu. Soalnya kayak beliau itu datang, ada lagi yang bertiga tadi itu ada di belakang gitu, kayak menyaksikan juga. Dan bukan hanya saudara-saudara tadi yang di sini menyaksikan, tapi seolah-olah tuh kayak banyak banget gitu yang di sini yang menyaksikan. Dan ya itu aja sih paling bahagia hari ini buat saya. Alhamdulillah, Masya Allah. Saya ini jadi hari yang berkesan juga untuk saya. Ketemu dengan orang-orang hebat, dengan ceritanya masing-masing gitu ya, dengan background yang berbeda gitu. Salah satu yang kami tim Mualaf Center syukuri adalah bisa bertemu dengan banyak orang, dengan banyak latar belakang, dengan banyak cerita, dengan banyak hikmah itu ya. Itu yang kami selalu syukuri dari tim Mualaf Center yang ada di lapangan, yang selalu turun untuk menyaksikan, untuk menjadi bagian dari perjalanan hidup teman-teman mualaf, Masya Allah. Tapi satu lagi Mbak Lian yang pasti saya selalu bilang ke anak-anak, jadi Islam itu nggak mudah, berat jadi Islam itu. Karena ketika kita sudah memeluk agama Islam, cobaannya tuh banyak, ya Mam ya. Dan cobaannya itu berat. Kalau nggak kuat, berdoa minta yang terbaik dari Allah. Gitu. Ketika kita ibaratnya bahagia boleh gitu ya, tapi jangan sampai kita hanya memikirkan enaknya aja. Karena ketika kita sudah memutuskan masuk agama Islam,
maka akan banyak cobaan. Cobaan itu diberikan bukan untuk membuat kita menjadi turun, bukan menjadi jatuh, tapi membuat kita tuh semakin dewasa. Ibaratnya tadi kita dibilang bayi nih, bayi harus dikasih makan supaya jadi dewasa. Demikian juga dengan kita gitu. Ketika kita melangkah agama Islam, setiap ujian itu bukan karena Allah nggak sayang sama kita, tapi justru karena Allah ingin mengangkat derajat kita, maka diberikanlah cobaan itu seperti itu. Jadi saya selalu bilang juga sama anak-anak, ketika kita diberikan satu cobaan, jangan mengeluh. Kalau kita nggak kuat, tinggal berdoa, nggak usah marah-marah, diem aja. Kalau nggak bisa berdoa atau kita nggak bisa legowo, ya udahlah minimal diem aja lah. Tapi jangan sampai ngucap sesuatu yang nggak baik gitu. Gitu aja. Pesan dari seorang ibu untuk anak-anaknya, Masya Allah, luar biasa ya. Memang betul ya, perkara bagi umat Islam tuh memang amazing ya. Saat dikasih nikmat kita bersyukur, saat dikasih ujian kita bersabar, ya, ikhlas tawakal. Kalau udah nggak bisa maju, nggak bisa mundur, nggak bisa kanan kiri nggak bisa, ya sudah pasrah saja sama Allah, ya kan, ya ikut maunya Allah apa, kita ngikut aja kan gitu. Itu Masya Allah. Nah itu tadi juga ujian ya, tidak dikatakan seorang itu beriman sebelum ia diuji. Bagaimana Allah tahu kita beriman kalau nggak dikasih ujian dulu nih? Betul. Gitu kan, sama seperti orang kan mau naik kelas pasti ya, ada ujiannya, nggak mungkin tiba-tiba pakai toga di wisuda ya kan, nggak SMP nggak SMA, lucu itu. Ini memang prosesnya begitu. Masya Allah. Sore ini penuh dengan ilmu, penuh dengan hikmah ya. Dan saya izin ini, mungkin kami dari tim Walau Center Yogyakarta bisa menayangkan sedikit nanti kisahnya untuk channel resmi kami. Semoga bermanfaat. Amin, teman-teman amin. yang lain yang juga ingin memutuskan memeluk agama Islam, berpindah, jangan pernah ragu. Kesempatan itu nggak pernah datang dua kali. Ketika Allah memberikan hidayah, udah melangkah aja, Bismillah lillahi ta'ala aja. Merinding saya. Ya Masya Allah. Insya Allah nanti ditunggu ya tayangnya di channel gitu. dengan host profesional ini. Ya begitu teman-teman, sahabat Walau Center Yogyakarta dimanapun berada, Masya Allah banyak sekali ilmu yang bisa kita ambil, khususnya saya gitu ya, yang hari ini ketemu dengan orang-orang hebat. Masya Allah, salah satu nikmat dari Allah, rezeki dari Allah gitu. Mudah-mudahan Bu Esther dan Mbak Lydia juga Stephen istiqomah menjalankan setiap perintah dan syariat Islam. Allah mudahkan setiap jalannya nanti.